Hari itu, ruang kelas SMA Rani dipenuhi wajah-wajah kecewa. Pengumuman resmi dari kepala sekolah membuat suasana jadi berat. Acara perpisahan tahun ini dihapuskan. Alasannya, kebijakan gubernur baru menghapus acara yang membebani orang tua siswa. Bagi Rani, ini lebih dari sekadar kecewa. Sejak awal masuk SMA, ia bermimpi tampil memakai gaun indah, naik ke atas panggung, lalu bersuah foto bersama teman-teman. Impian itu seperti dirampas dalam sekejap. Dengan tangan gemetar, Rani membuka ponselnya. Ia merekam video sambil menahan emosi. Apa salah kami, Pak Gubernur? Ini momen sekali seumur hidup kami, katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Ia unggah video itu di TikTok dan Instagram, menambahkan tulisan, "Siswa juga manusia, jangan rampas momen kami." Tak butuh waktu lama, videonya viral. Ribuan komentar berdatangan. Ada yang mendukung, ada yang mencibir. Namun di balik semua itu, di rumah kecil di pinggiran kota, kehidupan Rani tak seindah protesnya. Rumah kontrakan kumuh itu kini terancam digusur. Ayah Rani, Pak Darto, yang hanya buruh serabutan, sudah beberapa hari tak bekerja. Sementara Bu Tati, ibunya, terus mengeluh tentang betapa sialnya hidup mereka. Ironis, pikir Rani. Ia berteriak soal kehilangan pesta mewah, sementara keluarganya bahkan kehilangan atap untuk berlindung. Dan malam itu, saat Rani memandang langit-langit kamar bocor yang hampir runtuh, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin aku hanya ingin dianggap ada, walaupun caraku salah. Pagi-pagi, Rani terbangun karena ribut-ribut di luar rumah. Ternyata, petugas dari pemerintah daerah datang untuk membicarakan rencana penggusuran. Bu Tati langsung keluar dengan muka penuh emosi. Dengan suara keras, ia berteriak di hadapan petugas. "Kalian pikir gampang nyari rumah? Mau ngontrak aja duit dari mana? Jangan main gusur, kami rakyat kecil." Warga sekitar mengerubungi, menonton drama itu seperti tontonan gratis. Tapi bukannya mencari solusi, Bu Tati malah sibuk berkoar-koar minta kompensasi setinggi langit. Seolah rumah kumuhnya itu istana, Rani hanya bisa menunduk malu. Yang lebih menyakitkan, di dalam pertemuan warga, Bu Tati malah mendukung ide membuat perpisahan mewah di sekolah. "Anak saya harus tetap pesta. Masa kalah sama anak-anak pejabat? Harga diri itu penting," katanya lantang. Padahal malam sebelumnya ia mengeluh bahkan untuk makan saja susah. Pak Darto dengan wajah lesu hanya bisa menarik napas panjang. Ia terlalu lelah untuk berdebat dengan istrinya yang lebih mementingkan gengsi daripada perut anaknya sendiri. Di kamar, Rani menangis dalam diam. Ia merasa bersalah. Suaranya di sosial media mungkin benar, tapi kini ia sadar. Perjuangannya mungkin tanpa sadar telah mempermalukan ayahnya. Ketika petugas kembali mendekat dengan surat penggusuran di tangan, dunia kecil Rani mulai runtuh. Bukan hanya atap rumahnya yang akan hilang, mungkin juga rasa hormat orang-orang terhadap keluarganya. Hari ketiga setelah videonya viral, sebuah kabar mengejutkan datang. Sekolah memanggil Rani ke ruang guru. Di sana sudah ada kepala sekolah, beberapa guru, dan seorang staf pemerintahan dari kota. Ternyata, gubernur sendiri melihat video Rani yang viral dan mengundangnya untuk datang ke kantor gubernur berbicara langsung. Semua orang heboh, teman-teman Rani mendadak jadi ramah. Yang biasanya tak peduli, kini menyapanya dengan manis. Namun bagi Rani,
ini justru tekanan berat. Bagaimana mungkin ia bisa berbicara di hadapan orang yang telah ia kritik habis-habisan? Ia hanya anak kampung miskin yang bahkan rumahnya mau digusur. Saat malam tiba, di rumah kontrakan yang dindingnya nyaris rubuh itu, Rani menunjukkan undangan resmi dari gubernur kepada orang tuanya. Pak Darto hanya mengangguk lemah. Ia bangga, tapi juga khawatir. Namun Bu Tati, dengan semangat yang berlebihan, malah sibuk membayangkan betapa hebatnya mereka akan terlihat di televisi. Kalau ketemu gubernur, jangan lupa selfie banyak-banyak, Ran. Kita harus tunjukkan keluarga kita juga keren, kata Bu Tati sambil membayangkan dirinya viral. Rani hanya bisa tersenyum getir. Ibunya terlalu sibuk menjaga gengsi. Lupa kalau esok rumah mereka mungkin tinggal puing. Malam itu Rani duduk di pojok kamarnya, menguatkan hati. Ini bukan tentang pesta, ini tentang didengar, bisiknya lirih, sebelum menutup mata dalam doa panjang. Hari itu tiba. Dengan baju pinjaman dari tetangga, Rani berangkat ke kantor gubernur. Ia ditemani kepala sekolah, 2 guru, dan tentu saja Bu Tati yang mendadak dandan menor bak selebriti. Sesampainya di sana, suasana terasa megah. Gedung tinggi, lantai marmer mengkilat, semua membuat Rani merasa semakin kecil. Namun ia tahu ia tak boleh gentar. Saat memasuki ruangan pertemuan, gubernur seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, namun tegas berdiri menyambut. Ini Rani ya, anak yang berani bersuara, katanya sambil tersenyum. Seketika, air mata Rani hampir pecah, bukan karena takut, tapi karena semua rasa frustasi, malu, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Dalam forum kecil itu, Rani menceritakan semuanya. Tentang impian anak-anak, tentang harapannya, tentang betapa pentingnya perpisahan bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk kenangan. Ia berbicara dengan hati, bukan dengan emosi. Semua yang hadir terdiam, tersentuh. Namun di belakang, Bu Tati malah sibuk berbisik-bisik ke guru lain, pamer tentang betapa keras perjuangannya membesarkan Rani seorang diri. Padahal, faktanya Pak Darto lah yang lebih banyak berkorban. Setelah mendengarkan dengan seksama, gubernur tersenyum lembut. Terima kasih nak, kau mengingatkan kami bahwa kadang kebijakan yang baik perlu mendengar suara kecil yang tulus, katanya. Hari itu, Rani merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, ketika pulang, dunia nyata kembali menyambut. Rumah mereka kini sudah ditempeli stiker penggusuran besar-besaran. Wajah Bu Tati yang tadinya sumringah mendadak masam. Ini semua salahmu, Ran. Kamu terlalu banyak ngomong. Sekarang kita mau tinggal di mana? Hardiknya. Rani hanya bisa menahan tangis. Kadang, menjadi benar tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Kadang, memperjuangkan kebenaran justru membuatmu kehilangan lebih banyak. Beberapa hari setelah pertemuan dengan gubernur, sebuah keputusan diumumkan. Acara perpisahan tetap diadakan, namun sederhana, tanpa beban biaya bagi orang tua. Perito itu menyebar cepot. Sekolah Rani menjadi sorotan. Banyak yang memuji keberaniannya. Tapi di kampung, suara sinis mulai terdengar. Siapa sih Rani itu? Anak orang miskin sok-sokan? Celetuk tetangga. Bu Tati yang biasanya tahan banting, justru makin memperlihatkan sifat aslinya. Alih-alih membela anaknya, ia justru ikut-ikutan menjelekkan. Ya maklumlah, namanya juga anak kecil. Kadang sok tahu, katanya saat ngobrol dengan tetangga, demi menjaga citra dirinya. Sementara itu,
Rumah kontrakan mereka benar-benar harus dikosongkan. Pak Darto berusaha keras mencari tempat lain, namun uang yang ada hanya cukup untuk ngontrak kamar sempit di gang belakang. Malam itu, saat Rani melihat barang-barang mereka dijejerkan di pinggir jalan, hatinya terasa hancur. Semua perjuangannya terasa sia-sia. Namun yang paling menusuk adalah melihat ibunya Butati yang tetap bisa bergosip santai dengan tetangga, membahas baju apa yang akan ia kenakan untuk acara perpisahan, seolah-olah mereka masih punya rumah layak untuk kembali. Dalam remang malam, Rani berbisik pada dirinya sendiri, "Tuhan, andai perjuangan ini membuatku kehilangan semuanya, tolong kuatkan aku." Hari perpisahan pun tiba. Dengan gaun pinjaman hasil patungan para guru, Rani melangkah ke sekolah. Kepalanya tegak, walau di hatinya ada 1000 luka yang belum sembuh. Acara berlangsung meriah. Tawa teman-temannya membahana, musik berderai, foto-foto bertaburan. Rani mencoba tersenyum, tapi hatinya berat. Di tengah pesta, Butati kembali mencuri perhatian. Dengan make-up tebal dan pakaian mencolok, ia sibuk memamerkan bahwa dirinya adalah ibu dari anak viral. Ia mengundang perhatian dengan tawa lebay, selfie di mana-mana, bahkan dengan seenaknya bercerita pada orang lain bahwa rumah mereka sebenarnya bukan digusur, cuma direnovasi demi gengsi. Padahal, faktanya, malam ini mereka akan tidur beralaskan tikar di gang sempit. Saat prosesi pemberian kenang-kenangan dimulai, Rani dipanggil ke depan. Gubernur mengirimkan penghargaan khusus untuk keberaniannya. Semua bertepuk tangan. Namun ketika Rani melangkah, ia melihat di sudut aula Pak Darto berdiri dengan pakaian lusuh, menahan air mata. Sementara Butati sibuk berjoget kecil di sebelah tumpukan snack. Hati Rani runtuh. Di panggung itu, ia menangis. Bukan karena bangga, tapi karena lelah. Karena tahu perjuangannya dihargai orang jauh, tapi diabaikan oleh keluarga sendiri. Saat mikrofon diberikan padanya, Rani hanya bisa berkata lirih, "Kadang kita berjuang, bukan untuk dihormati, tapi untuk menyelamatkan sedikit harga diri yang tersisa." Semua hadirin terdiam. Dan untuk pertama kalinya, sorot kamera, tepuk tangan, dan segala kemewahan itu terasa kosong bagi Rani. Keesokan harinya, video Rani saat pidato di perpisahan viral lebih luas. Banyak orang terharu mendengar kata-katanya yang tulus. Tak disangka, ada yayasan pendidikan yang menawarinya beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah. Bahkan, ada donatur yang menawarkan bantuan untuk mencari tempat tinggal baru yang layak. Pak Darto menangis haru, memeluk anaknya erat-erat, sementara Butati alih-alih bersyukur, ia malah sibuk menghitung kira-kira berapa banyak uang yang bisa mereka dapat dari ketenaran anaknya. Syuting, wawancara, wah, nanti bisa kaya nih, celetuk Butati tanpa malu. Rani hanya tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum getir. Ia tahu hidup bersama orang yang mementingkan gengsi memang menyakitkan. Tapi ia juga tahu, di dalam hatinya ada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan untuk bermimpi, untuk bertahan, dan untuk membuktikan bahwa harga diri tak bisa dibeli. Saat matahari terbit di gang sempit itu, Rani menggenggam harapan baru. Bukan untuk membalas semua luka, tapi untuk berjalan lebih jauh, lebih kuat. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku mungkin lahir dari kemiskinan dan kehinaan,
tapi aku akan tumbuh menjadi bukti bahwa cinta dan perjuangan bisa mengalahkan segalanya. Kalau kamu pernah merasa sendirian dalam perjuanganmu, ingatlah, Tuhan selalu mendengar doa yang kamu bisikkan dalam air mata. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak hati yang ikut dikuatkan.